Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kalian. Ya, untuk hari ini, ya, marilah kita mulai pembelajaran untuk hari ini untuk mapel bahasa Indonesia dengan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Ibu mau tanya, masih ingat materi pada pertemuan minggu lalu? Nah, materi pada minggu lalu adalah menulis teks persuasi. Untuk menyajikan teks persuasi, ada beberapa langkah yang perlu kamu lakukan ya. Berikut langkah-langkah dalam menyajikan teks persuasi. Langkah-langkah menulis teks persuasi, yang pertama itu menentukan topik dan tujuan. Topik penting ditentukan karena hal tersebut merupakan inti pembicaraan dalam sebuah teks ya. Mencatat perincian-perincian yang mengarahkan pada ajakan itu yang berupa pendapat atau fakta ya. Kemudian menyusun pendapat, fakta, dan rumusan ajakan sesuai dengan struktur teks persuasi sebagai berikut. Nah, yang pertama, sebagaimana yang Ibu sudah sampaikan pada minggu sebelumnya, yang pertama itu adalah pengenalan isu, ya. Kemudian yang kedua adalah rangkaian argumen atau pendapat fakta, ya. Kemudian yang ketiga, pernyataan ajakan yang berisi tentang saran atau ajakan, ya. Kemudian yang keempat, penegasan kembali. Simpulan yang dapat disampaikan kepada si pembaca ya. Jadi Ibu sudah sampaikan pada minggu sebelumnya ya. Namun Ibu mengulang kembali agar kalian masih ingat kembali ya tentang materi teks persuasi. Kemudian yang keempat ya, mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks persuasi yang lengkap dengan memperhatikan kaidah kebahasaan. Nah, untuk materi hari ini ya 3.5 menelaah unsur buku fiksi dan non fiksi yang dibaca. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca buku fiksi dan non fiksi, siswa dapat menelaah unsur buku fiksi dan non fiksi yang sudah dibaca ya. Itulah yang menjadi tujuan ya pembelajaran untuk hari ini. Kemudian kalian bisa lihat, buku adalah jendela dunia ya. Begitu pula ungkapan klasik yang sudah sering kita dengar. Melalui buku, seorang pembaca mampu menyaksikan berbagai peristiwa yang bersejarah di masa silam, membaca tanda-tanda masa kini dan membayangkan situasi masa depan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penulis mengabadikan pikiran-pikirannya ke dalam sebuah buku sebagai saksi ya, sejarah yang selalu hidup di sepanjang masa. Buku tidak pernah mati ya, meskipun pengarangnya sudah meninggal dunia ya. Jadi itu betapa pentingnya buku ya. Kemudian menemukan informasi dari buku fiksi dan non fiksi. Buku bacaan dapat dibagi ke dalam dua jenis, yakni buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi contohnya seperti halnya kumpulan dongeng, cerpen, novel, dan drama. Kemudian yang kedua, buku non-fiksi contohnya seperti halnya buku pelajaran ya. Yang seperti kita pakai ini ya untuk belajar kalian itulah contoh buku non-fiksi ya. Kemudian buku ilmiah populer dan biografi ya. Kemudian seorang pembaca buku fiksi pada umumnya itu untuk memperoleh ya hiburan ataupun kesenangan. Namun demikian halnya ketika kamu membaca buku pelajaran ataupun buku ilmiah itu dapat disebut dengan buku non fiksi ya. Yang kamu peroleh ketika adalah sejumlah informasi, pengetahuan ataupun wawasan ya. Itulah buku fiksi. Nah, kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat yang termasuk ke dalam fiksi adalah novel,
drama, kemudian kumpulan cerpen dan dongeng ya. Kemudian yang termasuk dalam non-fiksi seperti halnya buku pelajaran yang kalian pegang itu ya untuk kalian pelajari, kemudian biografi dan ilmu populer ya. Itulah bagian dari buku fiksi dan non-fiksi ya. Kemudian untuk membuat peta konsep dari buku fiksi dan non-fiksi ya. Untuk memudahkan dalam memahami isi buku, kamu bisa menggunakan peta konsep ya. Melalui peta konsep, kamu dapat mengetahui bahwa hubungan antara bagian dalam buku sehingga mampu menangkap gambaran umum ya tentang isi buku tersebut. Nah, kalian bisa lihat contoh peta konsep ya di bawah ini. Nah, kalian bisa lihat apresiasi sastra ya. Apresiasi sastra ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama pendahuluan ya. Kemudian yang kedua pengertian dari sastra, yang ketiga manfaat karya sastra, dan yang keempat adalah jenis karya sastra. Kemudian kita lanjut ya, menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi. Ungkapan sebagai unsur kebahasaan dalam buku fiksi. Membaca buku fiksi dapat menemukan hal yang menarik, misalnya contoh diksi berupa ungkapan, contoh menyambung hidup. Unsur-unsur menarik lainnya dalam buku fiksi ya, seperti halnya contoh ya struktur buku fiksi dan non-fiksi. Kalian bisa lihat ya, struktur karya fiksi secara umum ada dua unsur pembangun teks fiksi ya, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik ya. Unsur intrinsik yang terdapat dalam teks fiksi adalah yang pertama adalah tema ya. Tema itu sama halnya dengan ide pokok ya yang menjiwai seluruh cerita. Kemudian yang kedua dari unsur intrinsik yaitu tokoh dan penokohan ya, yaitu pelaku yang terlibat dalam cerita, watak dan sifat ya. Kemudian yang ketiga latar, yaitu berkaitan tentang tempat, waktu dan suasana. Kemudian alur ya. Alur itu sama halnya dengan rangkaian peristiwa ya yang membentuk suatu cerita. Kemudian amanat ya, yaitu pesan moral yang hendak disampaikan oleh seorang pengarang ya dalam sebuah cerita. Kemudian sudut pandang ya, yaitu cara pengarang memposisikan dirinya terhadap karyanya ya. Kemudian kita lanjut ya tentang struktur karya non-fiksi ya. Karya non-fiksi mempunyai struktur yang tidak dapat digeneralisasikan ya, seperti pada karya fiksi. Struktur karya non-fiksi bersifat sistematis, artinya dia berdasarkan hasil dari penelitian atau fakta yang ada ya, bukan dia sifatnya fakta ya, fakta adanya. Kemudian struktur tersebut juga dapat ditentukan berdasarkan teori pada suatu ilmu pengetahuan, sehingga informasi yang disampaikan jelas ya, logis dan dapat dipertanggungjawabkan atau sifatnya accountable ya, accountable yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian unsur kebahasaan buku fiksi dan non fiksi ya, kalian bisa lihat unsur kebahasaan karya fiksi di sini terdiri dari dua. Yang pertama adalah menggunakan kata-kata tidak baku ya. Karya fiksi bersifat imajinatif atau rekaan ya, yang dipaparkan berdasarkan pandangan subjektif sang penulis. Kemudian yang kedua, unsur kebahasaan karya fiksi yang kedua adalah menggunakan ungkapan atau yang disebut idiom ya, atau majas. Ungkapan membentuk makna baru selain makna yang sebenarnya, berarti ini bukan makna yang sebenarnya ya. Kemudian kalian bisa lihat lagi untuk pembahasan selanjutnya tentang unsur kebahasaan karya non-fiksi. Yang pertama adalah menggunakan ragam bahasa baku ya, karena bersifat ilmiah dan berdasarkan bidang keilmuan tertentu. Teori hasil temuan atau penelitian ditulis secara lugas dan jelas. Berarti ini sifatnya sangat jelas ya.
Kemudian yang kedua, ya, unsur kebahasaan karya non-fiksi yang kedua adalah menggunakan istilah-istilah atau kata yang khas dalam bidang tertentu. Dalam karya non-fiksi tidak menggunakan ungkapan atau majas karena dapat mengaburkan makna, ya. Jadi sampai di sini materi yang Ibu sampaikan, ya, untuk materi tentang menelaah buku fiksi dan non fiksi, ya. Terima kasih, dan apabila ada yang kurang dipahami dari materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, Ibu persilahkan untuk dipertanyakan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.